warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah Pondok Pesantren Daruz Zakirin di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, alhamdulillah tahun ini mulai pembelajaran yang pertama kalinya untuk tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Jadi Pondok Pesantren Daruz Zakirin ini baru menerima satu kelas per tingkat. Satu kelas untuk sanawiyah dan satu kelas untuk aliyah. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Apa saja nanti pembelajaran di Pondok Pesantren Daruz Zakirin Tekarang ini? Jadi di Pondok Pesantren ini ada dua. Pertama, pembelajaran secara formal mengikut pemerintah untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya untuk tingkat sanawiyah dan aliyah, dan akan mendapatkan ijazah secara formal, yaitu dari Kemenak pemerintah. Dan yang kedua, ada ijazah pondok. Karena santri-santri nanti akan belajar kitab yang berbahasa Arab, maka itu dinilai di dalam rapotnya, rapot pondok, dan juga diberikan ijazah. Jadi di Pondok Pesantren kita ini kita padukan antara pembelajaran formal dan non formal, yaitu pondok non formalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa saja program pembelajarannya? Program pembelajaran di Pondok Pesantren yang formal maupun yang formal dipadukan dalam setiap harinya, itu mulai santri bangun tidur sampai tidur kembali mereka akan belajar. Untuk pembelajaran formal untuk tingkat sanawiyah dan aliyah itu mereka belajar pagi. Mulai dari jam 7 pagi sampai mendekati waktu zuhur sekitar jam 11.15. Mereka belajar pembelajaran formal untuk tingkat sanawiyah dan aliyah dari jam 7 pagi sampai jam 11.15. Setelah itu para santri beristirahat untuk persiapan melakukan sholat berjamaah zuhur di masjid. Kemudian setelah sholat berjamaah zuhur, mereka nanti doa dan zikir setelah sholat itu dengan berjamaah. Jadi tidak sendiri-sendirian. Jadi dipimpin oleh imam dan makmum santri-santri itu mengikuti dengan jahar, dengan keras. Kemudian santri itu istirahat. Setelah zuhur nanti mereka makan siang. Nah, setelah makan siang itu mereka beristirahat sampai menjelang jam 2 sore, jam 14 sore mereka mulai belajar lagi. Nah, jadi tenggang waktunya cukup lama. Dari jam 11 sampai jam 2 mereka istirahat. Istirahat untuk sholat, untuk makan. Kemudian mereka nanti sebelum mendatangkan jam 2 mereka boleh tidur
untuk persiapan mereka sore belajar lagi, yaitu belajar pondok, materi pondok. Nah, mereka dari jam 2 sampai jam 4:30, nah, 4:30 mereka itu belajar program pondok, kitab-kitab dan pembelajaran komputer dan sebagainya. Itu di waktu sore. Nah, kitab yang mereka pelajari, karena di pondok pesantren itu baru tahun ini buka, maka yang dipelajari kitab itu masih agak ringan untuk ibtidaknya. Kalau pelajaran kitab itu, pertama yang mereka pelajari nanti di waktu sore, seminggu sekali mereka belajar kitab itu, setiap buku, setiap kitab. Pertama matan al-jurumiyah. Nah, ini seminggu sekali nanti belajar. Mungkin di hari Senin, kemudian Senin berikutnya, Insya Allah mereka dalam 1 tahun itu menyelesaikan kitab al-jurumiyah untuk jilid pertama. Kalau kelas 2 nanti jilid kedua, kelas 3 jilid ketiga. Jadi dalam 3 tahun mereka menyelesaikan kitab tersebut. Kemudian kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Nah, ini kitab sorop. Jadi mereka nanti mempelajarinya seminggu sekali. Kemudian pelajaran kitab Al-Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banat. Nah, jadi nanti mereka mempelajarinya di waktu sore. Kemudian juga belajar Aqidatul Awam, kitab akidah. Nanti mereka mempelajarinya di waktu sore. Kemudian ada juga kitab fikih, Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Nah, jadi nanti mereka mempelajari di waktu sore. Kemudian di waktu sore itu juga dari jam 2 sampai jam 4:30 cuma istirahatnya waktu sholat. Maka mereka juga diajarkan komputer dalam seminggu sekali di waktu sore, pelajaran pencak silat, kemudian pelajaran olahraga, penjaskes yang tadi di waktu pagi, kemudian kita tarik di waktu sore. Kemudian di pelajaran kitab juga santri mempelajari kitab sejarah Khulasah Nuril Yakin. Itu sejarah tentang Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Jadi dengan berbahasa Arab. Kemudian setelah jam 4:30 mereka istirahat untuk belajar. Maka mereka istirahat menjelang waktu sampai waktu maghrib. Nah, jadi mereka sebelum waktu maghrib boleh bermain-main, bersantai-santai, istirahat, mau menghafal, membaca dan sebagainya, itu diserahkan kepada santri. Setelah itu sebelum maghrib mereka itu mandi, makan untuk makan sore. Setelah maghrib maka mereka itu setelah sholat maghrib itu ya tetap rutin mereka diajarkan zikir dengan cara berjamaah, doa dengan cara berjamaah, kemudian bersalam-salaman. Jadi mereka tidak berdoa setelah sholat sendirian-sendirian, dipimpin oleh imam. Nah, kemudian setelah itu mereka santri-santri itu dipandu untuk tahfiz Quran dan tahfiz hadis. Jadi mereka di waktu maghrib itu fokus menghafal Quran dan menghafal hadis. Menjelang waktu Isya, jadi waktu Isya itu mereka sholat berjamaah. Setelah sholat Isya istirahat sebentar, pas nanti jam 8 malam sampai jam 9 mereka belajar kembali, belajar ilmu tafsir, kemudian belajar zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian mereka diajarkan juga tahlilan yang seperti
masyarakat di pedesaan, di perkotaan, yaitu tahlilan untuk 1 hari sampai 7 hari untuk kematian, 15 hari, 25 hari, 40, 100 dan haul, mereka diajarkan nanti di pondok ini. Kenapa? Persiapan mereka nanti berada di masyarakat. Nah, sehingga nanti mereka bisa membantu para amil ketua dan sebagainya, maka mereka bisa untuk bertahlilan. Jadi santri kita ajarkan, karena kita ahlu sunnah wal jamaah, bermazhab syafi'i, bertariqat qadiriyah wan naqsyabandiyah, tasawufnya Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya. Kemudian setelah jam 9, di dalam jam 8 sampai jam 9 malam itu mereka juga diajarkan Rabbana. Nah, jadi yang seperti dilakukan oleh para habib dan sebagainya, maka mereka diajarkan juga santri kita. Kemudian santri kita diajarkan juga tradisi yang di kampung itu, yang asrokol, kemudian as-salaik, mereka juga diajarkan, sehingga nanti mereka berada di masyarakat, mereka sudah tahu dan bisa langsung mengikuti kegiatan-kegiatan tradisi di masyarakat. Setelah mereka selesai belajar jam 9, maka istirahatlah mereka. Diperkirakan mereka tidur itu jam 10 lewat. Kemudian setelah itu mereka tidur jam 3:30 mereka itu dibangunkan waktu pagi, waktu subuh, untuk persiapan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud mereka menghafal Quran, merapal hadis dan kitab-kitab. Kemudian setelah itu masuk waktu subuh, sholat berjamaah. Jadi mereka diajarkan nanti setelah sholat subuh itu ada zikir. Zikir yang biasa dilakukan oleh jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian setelah itu, setelah subuh, mereka dipersilahkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab pelajaran. Kemudian setelah itu mereka persiapan mandi, makan sebelum belajar jam 7 pagi. Itulah kegiatan mereka, santri-santri kita. Mudah-mudahan dari bangun tidur sampai tidur kembali, mereka menimba ilmu, sehingga nanti tamat dari pondok pesantren. Di pondok pesantren kita ini bukan hanya sampai 3 tahun saja, malah kalau dapat mereka nyantri sampai 10 tahun. Karena insya Allah nanti pondok kita itu ada universitasnya, tempat berkuliah. Kalau nanti sudah cukup kelas-kelasnya, nanti kita akan tempat perkuliahan juga, sehingga mereka bisa nyantri 9 atau 10 tahun, sekurang-kurangnya 6 tahun, sehingga mereka nanti dapat menyelesaikan kitab-kitab yang besar seperti Fathul Mu'in dan sebagainya, Fathul Qarib. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.